Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Somudin. Begitu banyak yang menyikapi bahkan nyinyir sobat sekalian terkait dengan kelanjutan proyek nasional IKN Ibu Kota Negara kita, Ibu Kota Nusantara sobat sekalian. Di mana banyak yang mengatakan IKN sudah mangkrak, bahkan ada beberapa yang juga berkomentar miring hanya untuk mengikuti nafsu penguasa waktu itu yaitu Joko Widodo katanya sebaskan. Lah banyak sekali pokoknya. Nah, tapi kali ini dibungkam habis oleh Prabowo Subianto melalui Menko AHY, menteri yang masih muda, energik, menyampaikan bahwa IKN tetap lanjut. Wah, luar biasa sebaskan. Tapi sebelum kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menko yang masih muda ini, sobat sekalian, kembali mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung yang katanya Prabowo banyak profesor-profesor, doktor yang terlalu banyak ngomong katanya sobat sekalian. Mari kita simak seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait dengan proyek IKN Ibu Kota Nusantara kita sobat sekalian. Sebetulnya poin-poin yang diucapkan oleh Pak Prabowo hanya ingin menunjukkan bahwa daya dukung APBN kita tidak mungkin meneruskan apa yang disebut kebijakan Presiden Jokowi, terutama dalam infrastruktur. Ya, apalagi infrastruktur yang harus dibuat berdasarkan ambisi Presiden Jokowi. Wow, wow, luar biasa. Hanya dibuat untuk mengikuti ambisi kekuasaan Joko Widodo katanya. Luar biasa sobat ya. Tapi kali ini benar-benar dibungkam bahwa ternyata IKN tetap lanjut. Seperti apa sobat sekalian? Berikut update perkembangan dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan ke depan terkait dengan ibu kota Nusantara kita ini sobat sekalian. Mari kita simak videonya. Saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, baru saja menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala OIKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro rakyat dalam pembangunan perumahan. Kementerian PU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan. Dengerin itu. Dilanjutkan. Jadi bukan mangkrak. Tolonglah jangan nyinyir dulu. Kita ikuti lanjut ya, sobat sekalian. Tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut. Dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan
fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya. Nah, 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Okay. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, sama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Okay? Kemudian juga satu KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9, ini kami mohon tadi, kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, ya, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya. Tadi targetnya satu tadi bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Siap, mantap. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati Bapak Menteri PU dan juga Bapak Ketua IKN, Bapak Bas. Yang pertama, kami melaporkan bahwa kami Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking.
Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan rumah jabatan menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri, ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Ya, jadi jangan dibuat isu mangkrak atau mungkin APBN sudah kekurangan anggaran untuk bisa melanjutkan proyek pembangunan di IKN. Kita tetap support, dukunglah pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu tetap kita akan kawal bersama-sama bagaimana proyek nasional ibu kota negara kita ini, ibu kota Nusantara, tetap berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, rakyat kita semuanya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.